Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifudin Masih, Sarjana Pendidikan, Instansi SD Negeri Gorontalo, Kecamatan Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT. Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Pada hari ini, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan tema hidup bersih dan sehat, tema hidup bersih dan sehat di tempat umum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini hadir semua toh? Alhamdulillah. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ya, kita sebaiknya diawali dengan doa. Maka saya beri kesempatan salah satunya untuk memimpin doa. Saya minta kepada Fatir untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Ya, anak-anakku sekalian, jadi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, maka kita diawali dengan tepuk PPK dulu. Masih ingat tepuk PPK? Masih. Ya, kita berdiri untuk melakukan tepuk PPK. Ya. Kita mulai tepuk PPK. Tepuk PPK. Ya, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, nasionalis. Kita sama-sama, ayo. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil namun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, ya. Anak-anakku sekalian, ya, perhati ke sini ya. Kemarin masih ingat pembelajaran kemarin kita? Masih ingat kan? Ya. Ya. Kemarin kita belajar tentang ya, hidup bersih dan sehat di sekolah. Ya, itu kemarin. Kira-kira saya tanya, kira-kira
bagaimana cara merawat agar sekolah itu tetap sehat. Ya, cara merawatnya agar sekolah itu tetap sehat. Kira-kira bagaimana? Menjaga kebersihan. Hah? Menjaga kebersihan. Iya, menjaga kebersihan. Kedua, Jangan membuang sampah sembarangan. iya, jangan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah di tempatnya. Iya, membuang sampah di tempatnya. Ya, apalagi sekolah kita ini sudah ada mesin pengolahan sampah. Maka semua sampah plastik itu ya bisa menghasilkan bahan bakar seperti solar dan bensin. Ya, maka hari ini kita memasuki pembelajaran ya, yaitu tema 4, sub tema 4, pembelajaran 6 ya. Tema 4 yaitu hidup bersih dan sehat, dan sub tema 4-nya adalah hidup bersih dan sehat di tempat umum. Pembelajaran ke-6 yaitu kelas 2. Sekarang ada beberapa tujuan pembelajaran di sini. Ya, ada beberapa tujuan pembelajaran. Pertama, dengan mengamati gambar dan teks, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan cara menjaga lingkungan sehat dengan cermat dan tepat. Saya minta kedua, Feby coba baca tujuan pembelajaran yang kedua. Dengan mengamati teks, siswa mampu membuat makna kosakata yang berkaitan dengan cara menjaga lingkungan sehat berdasarkan teks dengan tepat. Ya, tepuk tangannya. Yang ketiga, dengan bertanya jawab, siswa mampu ya mempresentasikan hasil pengamatan kosakata bahasa Indonesia yang berkaitan dengan cara menjaga lingkungan sehat dengan tepat. Ya. Keempat, saya minta anak siswa untuk baca tujuan pembelajaran yang keempat. Yang nomor 4. Nomor 4. Coba baca. Melalui pengamatan gambar, siswa dapat menganalisis manfaat hidup bersatu dalam keberagaman. Bersatu dalam keberagaman di sekitar rumah dengan cermat dan benar. Ya. Yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa dapat membuktikan pola barisan bangun ruang berdasarkan pola dengan cermat dan tepat. Ya. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Sekarang anak-anak ada gambar di sini ya. Coba stop dulu di situ. Ya, anak-anak sekalian, coba lihat ada gambar di dalam ini. Jadi gambar ini apa? Gambar apa itu? Ya. Yaitu gambar tentang ya. Ya, ini adalah tempat umum. Ya, ini tempat umum seperti terminal. Nah, di gambar itu ada apa saja yang di dalam itu? Ada sampah, kemudian ada lagi apa? Ada orang duduk, ya, ada orang sedang main balon, ya. Coba baca tulisan di dalam. Saya minta Feby coba baca itu nomor 1. Mengapa kita perlu kerja bakti, Bu? Ya. Kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti 2 contoh sifat mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. 3. Mengapa tempat sampah ini ada 2, Bu? Sampah ada 2 macam. Ada sampah
ada gambar anak-anak, ada gambar ibu dengan bapaknya, dengan ada gambar anak sedang main-main, sedang duduk di satu tempat umum. Di situ ada sampah. Jadi di sini mereka anak diskusi tentang bagaimana tentang adanya tong sampah di depan tempat duduk mereka. Jika dijelaskan bahwa jadi adanya sampah ini dalam rangka untuk menjaga kebersihan, sehingga setiap orang yang datang di tempat umum itu bisa membuang sampah pada tempatnya disediakan, sehingga bisa duduk dengan nyaman, kemudian bisa berkomunikasi dengan nyaman karena didukung oleh lingkungan yang sangat sehat. Sekarang pertanyaannya yang berkaitan dengan gambar tadi. Tadi kan gambarnya kan sudah paham. Jadi itu masalahnya tadi. Ya, di gambar itu ya ada muncul masalah yang terdapat pada gambar itu. Sekarang pertanyaan saya sekarang terkait dengan masalah yang terjadi pada gambar ini. Sekarang pertanyaannya adalah informasi apa yang kamu peroleh dari gambar A dan B ini? Pak. Ya, coba. Satu, gambar A, seorang sedang memberi makanan pada hewan. Ya. Gambar B adalah seekor hewan yang kurus atau tidak sehat. Ya, jangan ya, betul. Jadi gambar A itu adalah seperti yang sudah di kalian jawab tadi, Dewi jawab tadi, ya gambar A tadi itu ada gambar seorang manusia sedang memberikan makanan hewan. Ya, gambar B-nya adalah seekor hewan yang kurus dan tidak sehat akibat karena tidak dirawat. Sekarang pertanyaan nomor 2 saya. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar C dan D di atas tadi? Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar C? Ya. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar C dan D? Satu, gambar C adalah seseorang sedang menyiram tanaman sayur-sayuran. Dua, gambar D adalah tanaman sayur-sayuran yang sudah layu dan mati. Ya, tepuk tangan pasti. Ya. Nah. Jadi gambar C dan D itu adalah seseorang sedang menyiram tanaman. Sedangkan D-nya adalah tanaman sayur-sayuran yang sudah layu dan mati. Sekarang pertanyaan nomor 3. Coba amati apa faktor penyebab yang terjadi pada gambar B dan D di atas. Apa faktor penyebabnya yang terjadi pada gambar B dan D? Ya. Coba. Karena tidak rutin diberi makan. Ya. Dua, tidak diberi suntik dan atau vitamin. Ya, karena tidak diberi apa? Diberi suntikan, tidak diberikan makanan, ya, sehingga menyebabkan kurus. Kemudian sayur juga, ya, karena tidak dirawat, menyebabkan layu dan mati. Pertanyaan keempat, coba prediksi apa faktor penyebab pada gambar A dan C. Ya, seperti gambar hewan tadi yang gemuk, kemudian gambar sayur-sayuran yang dirawat tadi. Ya, pertanyaannya adalah coba prediksi apa faktor penyebab pada gambar A dan C. Ya. Siapa yang bisa menjawab? Ya, coba. Satu, diberikan makanan rumput secara rutin setiap hari sehingga hewan tersebut tumbuh dan berkembang. Dua, Ya. selalu diberikan suntikan dan vitamin menyebabkan hewan tersebut tetap sehat. Sedangkan gambar
Dua, diberikan rumput agar tanaman, diberikan pupuk agar tanaman sayur tersebut tumbuh subur dan segar. ya. Tepuk tangan untuk Isan, ya. 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 Ini ada literasi ya, ada bacaan. Ya. Saya minta satu orang maju ke depan, ya, untuk memandu bacaan, dan yang lain ikut membaca, ya, ikut membaca dan dipandu oleh Febi. Ya, saya minta Febi untuk maju ke depan memandu bacaan teks literasi di dalam. Ya. Sama-sama ya. Ya, sudah selesai ya. Tepuk tangan untuk Febi ya. Pertanyaannya dari bacaan itu tadi. Jadi bacaan itu tadi ada pertanyaannya. Sekarang saya tanya, kira-kira apa isi teks yang telah kamu baca tadi? Apa isi teks yang telah kamu baca tadi? Apa isi teks? Siapa yang bisa menjawab? Ya, coba, Fadil. Apa isi yang telah kamu baca? Ya. Melestarikan flora dan fauna manusia akan sehat. Ya, melestarikan flora dan fauna. Ya, manusia akan tetap sehat. Ya. Kenapa demikian? Ada hubungannya flora dan fauna dengan manusia. Ya. Kalau tumbuh-tumbuhan tidak ada, maka manusia pasti mati. Karena sebagian besar kebutuhan pokok atau makanan pokok pada manusia berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya, manusia mati, punah, hewan juga pasti mati. Kalau tidak ada tumbuhan, ya, kalau tidak ada hutan, ya, sehingga hewan kehilangan tempat tinggalnya. Kemudian juga kalau hewan tidak ada juga, ya, bagaimana manusia bisa makan daging? Kambing tidak ada, manusia tidak bisa makan kambing. Sapi tidak ada, manusia tidak bisa makan sapi. Ya, sehingga tidak tahu rasanya bagaimana enaknya makan sapi, bagaimana enaknya makan kambing. Ya, berarti dampaknya juga ada. Kalau hewan tidak ada, dampaknya pada manusia juga begitu. Sehingga dengan demikian, jadi ada hubungan timbal balik antara lingkungan dengan manusia, hutan itu tadi. Sehingga harus kita jaga dan harus kita rawat. Sekarang pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan untuk menjaga tumbuhan dan hewan? Ayo, berdiri, coba. 2. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga tumbuhan dan hewan berkelanjutan? 1. Pembakaran dan penebangan hutan secara dia harus dihentikan. Perburuan hewan dia juga harus dihindari.
Ya. Jadi tepuk tangan untuk apa? Untuk ke rumah ya. Ya. Ada beberapa langkah untuk mencegah agar hutan itu dan flora dan fauna itu bisa dijaga dengan baik. Pertama, perburuan liar itu harus dihentikan. Kedua, pembakaran hutan harus dihentikan karena seluruh tindakan-tindakan yang akan merugikan lingkungan itu akan menyebabkan juga dampak pada diri manusia. Kalau manusia tanpa lingkungan, aduh bagaimana rasanya? Melihat sampah saja kita ini sudah tidak enak. Apalagi kalau lingkungan itu dibakar, hutan dibakar, ya kan? Ya, maka hewan juga tidak ada. Ya, di dalam ini perhatikan gambar berikut. Ya, kira-kira gambar apa di dalam ini? Gambar orang. Ah, gambar orang. Terus? Ya, ada pot bunga. Terus sebelah itu ada gambar? Kaca. Hah? Ini adalah gambar tabung. Jadi gambar tabung itu bisa seperti pot bunga itu tadi. Contoh gambar tabung. Jadi gambar tabung juga ini bisa dimanfaatkan. Jadi pot bunga juga bisa. Seperti pot bunga itu. Ya. Itu bagian daripada jenis kesamaan daripada gambar tabung. Ya, pot bunga. Ya. Tabung merupakan contoh bangun ruang. Ya, tabung bisa disusun membentuk beberapa pola tertentu. Ya. Ini gambar tabung ini bisa seperti gambar kubus dia, ya, seperti gambar segi empat, ya, karena dia ada pola-pola tertentunya. Terus ini, ya. Nah, sekarang ini adalah jodohkan bangun ruang yang sesuai dengan banyak tusuk, sisi dan titik sudutnya berikut. Jodohkan ya. Jodohkan. Sekarang ada dua gambar ini. Coba kalian pasang gambar di dalam ini. Saya minta nanti maju ke depan untuk menunjukkan kira-kira gambar kubus dengan gambar prisma segitiga. Sekarang pasangkan dengan ya banyak tusuk, banyak sisi dan banyak titik sudutnya. Kalau kubus itu jumlah tusuknya berapa, jumlah banyak sisinya berapa, dan jumlah banyak titik sudutnya berapa. Sekarang saya jelaskan dulu. Titik sudut itu ini yang namanya titik sudut. Ya, ini titik sudut ini. Ya, ini namanya titik sudut. Ya, ini yang namanya sisi. Ya, ini yang namanya garis. Ya, luas garis. Ya. Sekarang coba kalian hitung. Ya, coba kalian hitung. Ya, pasangkan di dalam itu mana yang sesuai dengan banyak tusuknya, mana yang kemudian banyak sisi dan banyak sudut. Sekarang saya tanya, maju ke depan ya untuk tunjuk ya. Sekarang kubus, ya, pasangannya banyak tusuk, banyak sisi, banyak sudutnya berapa? Maju ke depan. Coba. Ayo. Hah? Maju ke depan. Maju Febi. Febi maju. Belakangnya adalah apa isi percakapan Dayu dan ibunya? Apa isi percakapan Dayu dengan ibunya? Isi percakapan tadi itu apa? Tentang ya, kerja bakti. Tentang apa tadi? Kerja bakti. Kemudian nomor 2, apa saja manfaat yang diperoleh dengan kegiatan kerja bakti tersebut? Apa saja manfaatnya? Ya? Ya. Jadi ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga sampah yang tidak bisa
daur ulang. Pertama, manfaatnya adalah pekerjaan ya akan cepat selesai. Apa saja manfaat diperoleh dengan kegiatan kerja bakti bersama? Ya, pertama, pekerjaan akan cepat selesai. Dua, kerja bakti juga ya, kerja bakti juga kerja bakti juga adalah contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat karena kebersamaan merupakan wujud persatuan. Ya, karena adanya gotong royong di lingkungan masyarakat atau di sekolah, kerja bakti ya itu adalah mencontohkan hidup bersama, hidup rukun di dalam satu lingkungan masyarakat atau di sekolah. Ya, karena setiap lingkungan umum atau masyarakat ya bisa menjaga bersama, tanggung jawabnya lingkungan yang bersih. Lalu yang berikut, lingkungan menjadi bersih, ya itu manfaatnya tadi, kerja gotong royong, kerjasama kita. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, coba baca apa? Bisa baca pertanyaan ketiga. Apa pertanyaan ketiga ya? Baca pertanyaan ketiga. Pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Ya. Pernah. Siapa yang pernah melakukan kerja bakti di tempat tinggalnya? Ayo, angkat tangan. Ya, pernah? Pernah? Ya, pernah. Ya. Kemudian apa yang kamu lakukan dalam kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Apa yang kamu lakukan? Ya, apa yang kamu lakukan dalam kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Ya. Mencabut rumput. Satu, memungut sampah. Yang kedua apa? Mencabut rumput. Yang ketiga apa? Iya, membuang sampah pada tempatnya. Terus? Jangan buang sampah sembarangan. Iya, jangan buang sampah sembarangan. Jadi banyak kegiatan bakti itu ya. Ya. Yang kelima apa? Apa yang akan terjadi jika teman di sekitarmu tidak pernah dibersihkan? Apa yang terjadi jika apa yang terjadi jika teman di sekitarmu tidak pernah membersihkan lingkungannya? Ya. Iya, menimbulkan penyakit, sarang nyamuk. Ya? Siapa yang bersih? Siapa yang bersih? Siapa bersih lingkungan itu gak? Siapa bersih? Yaitu kita semua. Adalah tanggung jawab masyarakat yang ada di sekitar itu untuk menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Ya, sekarang yang kedua ada gambar ini di dalam ini. Ya, sekarang saya tanya. Ya. Ada gambar ini. Kira-kira gambar apa yang gambar A itu? Coba. Siapa yang kasih itu? Siapa yang kasih itu? Iya, ada gambar apanya? Gambar manusia toh? Ya, ada gambar manusia. Jadi gambar manusia itu sedang apa dia? Ya, sedang memberikan makan pada hewan. Ya, tepuk tangan ya. Sekarang gambar B. Gambar B. Ayo. Apa gambar B ini? Sapi lagi apa?
Yang kurus. Ya, yang kurus. Yang sehat. Kenapa dia kurus begitu sapi itu? Kambing itu? Hah? Kenapa dia kurus? Hah? Kenapa? Kenapa? Ya, karena tidak ada yang memberi makan atau rumputnya, sehingga dia menjadi kurus. Yang kedua, tidak ada yang merawat hewan tersebut, sehingga menyebabkan badan daripada hewan itu makin kurus. Kalau di gambar A tadi ada yang merawat, ada mencari rumput. Jadi ada orang yang memberikan rumput, makanan rumput pada hewan, sehingga hewan itu gemuk, sehat. Ya. Sekarang gambar C, apa gambar C itu? Kenapa dia? Di gambar C itu gambar apa saja ini? Ya, di gambar C itu gambar apa saja ini? Ada gambar apa saja di gambar C itu, di bagian C? Hah? Ya, ada manusia. Ya, tangan untuk jihad. Ya. Ya. Ada gambar manusia. Terus ada gambar apa lagi? Padi, ya, tanaman. Kemudian kegiatan apa yang dilakukan oleh manusia di dalam itu? Gambar manusia di dalam itu. Hah? Ya, sedang menyiram tanaman. Ya, sehingga tanaman itu ya sehat, segar karena dirawat. Karena setiap hari melakukan rutinitas menyiram, merawat tanaman itu sehingga tanaman itu segar, sehat. Sekarang gambar D, gambar apa bagian D itu? Hah? 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 Ya, gambar tanaman sayur ya yang sudah layu dan mati. Ya, tepuk tangan ya. Saya tanya lagi, gambar apa yang bagian D itu? Tanaman sayur-sayuran yang sudah layu dan mati. Ya, gambar tanaman sayuran yang sudah layu dan mati. Apa penyebabnya itu? Mengapa dia sampai mati itu? Ya, tidak kebagian air. Coba Siva, ayo. Pasangkan gambar di atas. Ini gambar kubus. Banyak tusuk 12, banyak sisi 6, banyak titik sudut 8. Ya, tepuk tangan untuk Siva ya. Sekarang yang kedua, saya minta Febri maju. Ya, gambar prisma. Gambar prisma. Banyak tusuk 9, banyak sisi 4, banyak titik sudut 6. Ya. Ya, anak-anakku sekalian. Ya, sekarang kerjakan tugas di LKPD itu yang sudah saya bagikan dan analisiskan masalah yang ada di LKPD itu. Ya, analisiskan masalahnya, kajikan dengan baik, kerja dengan tenang, diskusikan dengan teman untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Selamat bekerja sekarang. Ya, anak-anak sudah semua sudah kerja LKPD. Ya. Sekarang saya minta maju ya untuk mewakili kelompoknya. Febi, mewakili kelompok ke-1. Ayo. Coba amati apa faktor penyebab yang terjadi pada gambar B dan D di atas. Gambar B penyebabnya karena tidak berisi diberi makan, tidak diberi nutrien dan atau vitamin. Gambar D penyebabnya karena tidak disirami
tentang PB ya. Sekarang kelompok berikut ya. Siva maju mewakili kelompoknya. Kelompok 2 ya. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar C dan D di atas? Satu, gambar D adalah seorang sedang menyiram tanaman sayur sayuran. Kita tanaman sayur, ternak dan buah. Dua, gambar D adalah tanaman sayur sayuran yang sudah layu dan mati. Ya, tangan untuk apa? Ya. Ya, anak-anakku sekalian, dengar ke sini. Ini ada beberapa kesimpulan materi terhadap seluruh pembelajaran kita tadi. Jadi di sini ada beberapa kesimpulan materi yang sudah kita bahas secara bersama. Materi mulai awal tadi sampai akhir. Sekarang ini kesimpulannya. Jadi nomor satu, apa saja keuntungan yang diperoleh dengan kegiatan kerja bakti? Pertama, ya, pekerjaan akan cepat selesai. Ya. Kedua, kerja bakti juga adalah contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Karena kebersamaan merupakan wujud persatuan dan kesatuan yang tertuang dalam sila ketiga Pancasila. Kedua, apa yang harus dilakukan untuk menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar ini? Ya, pertama, pembakaran hutan itu harus dihentikan, ya, agar flora dan fauna itu dapat terjaga dengan baik. Kemudian perburuan liar itu dihentikan. Pembakaran hutan, termasuk membuang sampah sembarangan tempat, itu juga bisa menimbulkan hewan itu punah karena terkena penyakit akibat kotoran atau sampah. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga tumbuhan agar tetap subur? Pertama, harus disirami dengan air setiap hari. Kedua, harus diberi pupuk supaya tumbuh kembang dan berkembang tumbuhan tersebut. Keempat, adalah tuliskan 2 cara menjaga hewan di sekitarmu. Ya, jadi caranya adalah diberikan makanan setiap hari. Ya, itu kesimpulannya ya. Pertama, diberikan makan setiap hari. Kedua, diberikan suntikan vitamin agar hewan itu ya tidak terkena penyakit atau sehat. Ya, sehingga dapat berkembang, tumbuh, berkembang biak menjadi banyak. Ya, itulah beberapa kesimpulan terhadap materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan dapat dicerna dengan baik, ya, dan bisa belajar kembali di rumah. Ya. Anak-anakku sekalian, jadi untuk mengukur daya serap kemampuan pembelajaran tadi, maka saya melakukan evaluasi pembelajaran. Saya minta kalian dapat kerja secara mandiri dan kerja dengan tenang ya. Anak-anakku sekalian, ya, kerjakan dengan tenang ya, jangan ribut ya, selesaikan dengan baik, analisa soalnya dengan baik ya. Ya, sekarang anak-anak ya, kalau sudah selesai ya, silakan kumpulkan tugas evaluasinya. Ya, kumpulkan. Ya, anak-anakku sekalian, ya, saya akan periksa lembar evaluasinya. Jadi kalian duduk dengan tenang ya. Ya, anak-anakku sekalian, jadi hasil evaluasi
evaluasi, setelah saya periksa ini, hasil evaluasinya, jadi ada 14 orang sudah mendapat nilai 90, ya, sudah di atas KKM, dan ada 6 orangnya mendapatkan nilai 85, dan semuanya sudah tuntas karena nilainya sudah di atas KKM. Ya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini sudah tuntas karena mencapai nilai di atas KKM. Ya, anak-anakku sekalian, jadi kerjakan PR ya, PR yang sudah saya kasihkan tadi untuk pekerjaan di rumah. Nanti hari Selasa saya akan periksa ya PR-nya itu, dan sudah saya kasih tadi. Jadi besok saya akan periksa kembali PR yang sudah saya kasih. Nah, anakku sekalian, jadi untuk menutupi pembelajaran kita pada hari ini, saya minta untuk membaca doa yang dipimpin oleh Fatir. Saya persilakan Fatir untuk memimpin doa penutup pembelajaran kita pada hari ini. Anakku sekalian, dengan selesainya membaca doa penutup pembelajaran kita pada hari ini, maka selesailah pembelajaran kita pada hari ini. Maka saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.